Bro, lu pernah nggak ngelihat cewek yang bajunya ketat, cara ngomongnya manja, dan kadang suka megang-megang kalian? Deket-deket sama lo, tapi pas lo respon dikit, dia malah bilang, ih jangan gitu ah, nggak sopan. Dan lo akhirnya mikir, lah sebenarnya kan lo yang mulai, gue kan cuman ngerespon. Nah ini sebenarnya adalah permainan dari wanita. Wanita itu seneng banget menggoda laki-laki. Makanya cewek itu banyak banget yang berpakaian minim, joget-joget di TikTok gitu. Mereka itu sebenarnya pengen nyari atensi dan nyari validasi. Tapi misalnya kalian komen aneh-aneh untuk menanggapi hal tersebut, biasanya cewek akan jadi ilfil. Nah ini sebenarnya adalah topik yang sensitif ya. Tapi kita akan membahas ini semua dari segi psikologis, realitas sosial, dan juga romansa. Sehingga kalian itu bisa mensikapi ketika cewek sedang menggoda kalian. Yang pertama bro, cewek itu tahu mereka itu bisa bikin cowok itu naik atau bernafsu. Cewek itu sebenarnya sadar atau nggak sadar, mereka itu sebenarnya sudah tahu kalau mereka itu punya senjata biologis yang bisa bikin cowok itu kehilangan kontrol, yaitu melalui fisik mereka. Sebenarnya cewek itu sudah sadar kalau misalnya dia cantik, kalau misalnya dia mungkin bohai, dia sudah sadar. Sehingga dia itu memang menjual hal tersebut untuk memancing atensi kalian, memancing validasi kalian gitu. Sehingga cewek ini nantinya akan untung banyak. Dan ini bukan cuman soal bentuk atau tubuh atau paras, tapi ini adalah cara mereka memainkan gestur, suara, tatapan, atau bahkan semua ini adalah permainan dari seorang wanita. Kalau kalian tidak memahami hal ini, maka kalian itu akan mudah banget disetir sama wanita. Seperti yang kalian tahu ketika kalian mungkin lihat TikTok, mungkin lihat sosial media, kalian akan sering banget lihat cowok-cowok yang nyawer cewek-cewek yang sedang live. Atau bahkan kalau misalnya lo sudah menikah, mungkin kalian akan seneng banget itu nyawer biduan. Sebenarnya orang-orang semacam ini secara psikologis itu sudah terkena genjutsu atau terkena sihir dari seorang wanita. Mereka nggak bisa mengontrol nafsu mereka, akhirnya mereka itu membayar hal tersebut dengan saweran baik di live maupun di real life. Kenapa pria bisa nyawer cewek? Ya karena sepanjang hidupnya dia nggak pernah mendapatkan hal tersebut. Nggak ada cewek yang suka sama dia, nggak ada cewek yang istilahnya tuh menyerahkan dirinya kepada dia. Sehingga mau tidak mau untuk mendapatkan hal tersebut dia harus nyawer orang lain gitu. Jadi memang cewek ini sengaja tampil menggoda, tapi begitu kalian mungkin bereaksi berlebihan, justru mereka akan marah dan mungkin dia akan ilfil sama kalian. Dan ini terjadi di real life maupun di sosial media. Sebagian cewek memang sudah tahu efek dari tindakan mereka dan mereka juga sadar bahwa cowok itu adalah makhluk visual. Mereka tahu misalnya ketika pasang story rebahan dengan baju yang tipis itu bisa bikin cowok menjadi tergoda. Mereka juga tahu gitu pas ngirim chat jam 11 malam dengan tulisan mungkin kayak aku baru mandi nih gitu. Atau mungkin duh enaknya ngapain ya malam-malam, itu sebenarnya adalah permainan dari seorang wanita. Jadi ketika lo besok pacaran, mereka tuh juga tahu bro ketika duduk di dekat lo terus sengaja menyentuh paha, nyender, atau mungkin megang tangan lo, itu sebenarnya bukanlah hal yang biasa untuk cowok. Tapi mereka melakukan hal itu seolah-olah itu nggak disengaja. Supaya tetap punya dasar alasan kalau misalnya lo itu nggak nyaman. Masalahnya begitu cowok ngerespon naluri cewek, entah makin deket atau ngajak ngobrol yang lebih intens atau mungkin kasih sinyal balik, mereka malah bilang, kok kamu nggak sopan sih gitu. Nah ini memang adalah sebuah trap dari seorang perempuan. Cewek itu menggoda lo ketika lo sudah terpancing, dia akan ngedefend. Itu sebenarnya yang digunakan cewek untuk ngetes kalian. Apakah lo adalah seorang pria yang mudah terangsang? Apakah lo adalah seorang pria yang mudah dikendalikan? Karena gini bro, ketika
lo yang butuh cewek, maka cewek itu sudah bisa memegang kendali kalian. Apalagi kalau misalnya kalian itu terlalu bernafsu sama cewek, maka lo sudah menjadi boneka dari cewek. Karena apa? Karena lo itu sangat-sangat needy. Needy itu artinya adalah lo itu terlalu bergantung, lo terlalu membutuhkan wanita. Sehingga kendali hidup lo bisa dipegang sama cewek. Dan itu bisa berbahaya, bro. Nah, saran gue ketika kalian sudah menemukan cewek yang seperti ini, dia menggoda lo dan ketika lo respon dia malah istilahnya ngedefend, dia malah kayak istilahnya ih apaan sih gitu. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah red flag untuk kalian. Berarti cewek ini memang dia itu hanya ngetes kalian. Kalau misalnya cewek ini memang bener cinta sama lo, ketika dia menggoda ya udah dia akan lost aja gitu. Jadi sebagai seorang laki-laki kalian juga harus memahami jebakan dari seorang wanita. Jangan sampai kalian itu terpancing dan juga istilahnya tenggelam dalam permainan dari seorang wanita. Yang kedua adalah validasi seksual, itu adalah daya dominasi tersembunyi. Sekarang kita akan masuk lebih dalam ya. Kenapa ada cewek yang melakukan itu semua? Padahal dia itu nggak niat serius atau nggak mau berhubungan intim. Jawabannya cuma satu, yaitu kuasa atau dominasi atau kendali. Seperti yang gue bilang tadi, bro. Untuk sebagian cewek, membuat cowok kepincut, membuat cowok tergoda secara sensual itu bukanlah tentang pengen ngelakuin apa-apa, tapi ini adalah tentang dia bisa mengendalikan seorang laki-laki. Ketika lo sebagai cowok itu mulai mikir soal dia, nungguin story-nya dia, membayangkan dia, apalagi sampai needy sama dia, maka berarti dia itu sudah menang. Cewek udah menang, bro. Karena apa? Karena tanpa melakukan hal besar, cewek ini sudah bisa membuat kalian gak fokus kerja, overthinking, mikirin dia terus gitu, ke-trigger secara seksual, dan bingung harus ngapain. Karena apa? Karena ketika lo sudah ke-trigger, udah naik nih nafsu lo, tapi cewek ngedefend, cewek gak mau itu. Dan ini adalah posisi yang sangat dominan banget, bro. Dia ada di atas lo secara emosional dan secara romansa. Dan lo secara nggak sadar itu sedang ditarik ulur sama cewek. Gambaran simpelnya gini, bro. Lo lagi kehausan di tengah padang pasir, kering dan juga lemes. Dan cewek ini datang bawa air 1 galon. Tapi dia cuman ngasih lo setetes air. Biar lo bisa tetap hidup tapi tetap bergantung sama dia. Inilah yang disebut sebagai permainan wanita. Dan lo bisa menerjemahkan hal ini gak cuman masalah menggoda aja, tapi di masalah-masalah yang lain, bro. Dan cewek itu juga bisa bikin kalian ngerasa pengen tapi selalu gagal dapet. Dan ironisnya cewek itu gak akan merasa bersalah, bro. Kenapa? Karena untuk cewek itu adalah cara dia membuat dia ngerasa cantik, ngerasa bohai gitu, ngerasa powerful. Dan itu adalah cara cewek untuk mengisi validasi dari harga dirinya dia. Dan validasi secara visual dari cowok adalah mata uang yang bisa cewek tuker untuk mendapatkan rasa percaya, bahkan mendapatkan keuntungan yang berlebih. Jadi secara tidak langsung cewek ini ingin bilang ke kalian bahwa dia seksi, dia diinginkan, dan dia bisa mengontrol semua cowok hanya dengan story, senyuman, live TikTok, atau bahkan hanya dengan menggoda seorang laki-laki. Nah selanjutnya lo juga harus memahami bahwa cewek seperti ini itu nggak butuh pacar dan juga pasangan. Dia itu hanya butuh penonton dan pengagum alias fans. Dan begitu lo ngasih perhatian berlebih, lo udah masuk ke daftar yang akan jadi badutnya dia selanjutnya. Dan gue yakin di dunia nyata kalian pasti sering banget mendapatkan cewek seperti ini. Dia memang TP-TP alias tebar pesona sama banyak cowok sana sini. Dia jadi friendly, dia jadi ramah gitu. Bukan karena dia memang friendly, bukan karena dia baik, tapi sebenarnya cewek ini memang ingin mendapatkan validasi dan mendapatkan banyak keuntungan. Gue kasih tahu ke kalian semua bahwa di dunia ini gak ada cewek friendly,
Gak ada yang namanya cewek ramah, itu gak ada. Cewek itu bisa friendly dan ramah, itu memang karena dia pengen mendapatkan validasi dari cowok, pengen mendapatkan keuntungan dari cowok. Kalau memang ada cewek yang friendly, itu hanya sedikit banget. Mungkin populasinya itu hanya 1% dari 100%. Jadi jangan pernah percaya ketika ada cewek yang friendly dan juga ramah. Yang ketiga adalah cowok salah baca kode dan cewek menggunakan ini sebagai alat untuk tebar pesona. Masalahnya banyak sekali cowok yang mungkin salah membaca sinyal dari cewek gitu. Sehingga cewek itu hanya ingin menggoda tapi kita merasa kita GR, kita merasa diajak untuk hal-hal yang lebih dari itu. Ketika cewek ini flirting pakai sentuhan dan kata-kata manja, kebanyakan cowok yang mungkin masih minim literasi itu akan ngerasa bahwa itu adalah sebuah undangan untuk semakin dekat dan bisa melakukan hal apapun. Tapi ketika cowok ini mulai istilahnya agak naik gitu, agak menyentuh batas, cewek langsung mengeluarkan kalimat mungkin kayak, "Lu apaan sih?" gitu, atau mungkin dia akan memutuskan PDKT kalian. Sehingga sebagai seorang cowok lo harus paham bro, apakah cewek ini tuh benar-benar suka sama lo atau enggak, atau hanya menggoda kalian. Nah tandanya seperti apa bro? Tandanya gini bro, ketika cewek ini hanya pengen menggoda lo, maka dia itu akan tampil seksi, tampil cantik gitu. Pura-pura nyentuh-nyentuh lo, pura-pura menggoda lo dengan segala macam lah. Bisa dengan tangan, sentuhan, tatapan mata, bisa dengan suara yang lembut gitu. Atau dengan chattingan. Tapi ketika lo mencoba menyentuh dia ngerasa jijik sama lo. Atau dia itu ngedefend. Ngedefend itu artinya dia ketika lo sentuh dia nggak mau. Nah itu artinya dia hanya ingin menggoda kalian. Nah kalau cewek ini suka sama lo, maka dia itu ketika lo sentuh dia nggak ngapa-ngapain. Dia biasa aja dan dia malah seneng. Itu artinya dia memang bener-bener suka sama lo. Dan dia menggoda lo itu dalam artian dia memang pengen menyalurkan hasratnya sama kalian. Makanya gue sering kali bilang, ketika kalian pengen nyari cewek, carilah cewek yang bisa kalian sentuh. Dalam artian ya lo itu bisa gandeng tangannya, lo bisa istilahnya bercanda sama dia. Karena kalau lo PDKT sama cewek, lo nggak bisa menyentuh cewek, itu lo hanya akan dijadikan badut dan lo nggak akan bisa mesra sama dia. Bahkan ketika lo menikah pun, lo nggak akan disentuh-sentuh sama dia nggak akan membelai lo, dia nggak akan elus-elus kepala lo, dia nggak akan meluk lo, bahkan dia akan jijik banget mencium kalian. Gue ngomong seperti ini, itu ada dasarnya, ada buktinya. Karena apa? Karena ketika gue masih kuliah dulu, gue tuh udah sering cerita kan, gue tuh sering mewawancarai orang secara psikologis. Karena apa ya? Karena itu memang mata kuliah gue gitu. Dan di situ gue memang mencari topik-topik yang sensual. Karena apa ya? Karena gue suka topik itu. Ketika gue menanyakan hal tersebut, ya gue tahu gitu. Banyak sekali informan gue atau sumber atau subjek ketika penelitian itu mengungkapkan fakta-fakta yang membuat gue kadang-kadang tercengang. Fakta-faktanya yang seperti yang gue sebutkan itu tadi. Kalau cewek itu nggak cinta sama lo, meskipun dia nikah sama lo, dia nggak akan mesra bro. Dan lo juga perlu memahami bahwa wanita itu bisa menikah tanpa cinta. Banyak sekali wanita-wanita di Indonesia ini menikah karena apa? Karena nggak ada cowok yang datang. Sekalinya ada cowok yang datang, dia memang mapan tapi dia nggak ganteng, dia nggak cinta gitu. Cewek ini nggak cinta sama dia, akhirnya ya udahlah. Daripada keburu tua akhirnya ya udah dinikahkan aja gitu. Makanya gue sering kali bilang kalau kalian pengen pacaran sama cewek, carilah cewek yang memang bisa kalian sentuh. Jangan nyari cewek yang susah untuk di PDKT-in, jangan nyari cewek yang kebanyakan drama gitu. Karena apa? Karena di luar sana cewek itu banyak bro. Kalian itu terlalu fokus sama satu cewek, karena apa? Karena kalian belum melihat dunia luar. Di luar sana itu ada banyak cewek yang cantik gitu. Dan cewek-cewek yang mudah untuk di PDKT-in. Ketika kalian itu jarang keluar, ketika lo istilahnya kurang pergaulan, maka lo hanya akan tahu bahwa cewek cantik itu ya cuman dia doang. Padahal di luar sana cewek cantik itu masih banyak banget bro.
Sehingga ketika kalian PDKT sama cewek diajak salaman aja nggak mau, udahlah secantik apapun dia lebih baik di-skip. Karena apa? Karena nggak guna bro. Ngapain lo PDKT sama cewek yang diajak ngobrol susah, diajak salaman nggak mau, diajak bercanda nggak mau gitu. Dan otomatis ketika lo PDKT sama cewek seperti ini, udah pasti cewek itu akan kebanyakan drama. Kalau kalian terlalu banyak istilahnya nge-service cewek, ya apa bedanya lo sama fans? Apa bedanya lo sama badut? Gue tuh selalu ngajarin kalian untuk jadi pria yang dominan. Jadilah pria yang dewasa. Meskipun usia kalian masih di bawah 25 tahun, di bawah 30 tahun, tapi lo itu harus punya rasa bahwa lo adalah seorang pria. Lo adalah orang yang bisa mengendalikan wanita. Lo adalah seorang pria yang bisa mengendalikan hubungan. Jadi hubungan ini lo yang ngatur, hubungan ini lo yang pegang kendali. Jangan sampai cewek yang mengendalikan kalian. Nah, fakta yang keempat adalah cewek itu suka banget jadi pusat perhatian, pusat fantasi, tapi takut dengan konsekuensinya. Kenyataannya cewek itu memang punya banyak fantasi sensual, hanya saja dia itu nggak mau mengungkapkan hal tersebut. Tapi makin cewek ini menempatkan dirinya sebagai objek yang diidam-idamkan, bukan sebagai pelaku, mereka itu akan makin dikejar, makin dipuja, bahkan makin punya banyak fans. Tapi cewek itu punya batasan. Batasannya adalah selama itu nggak dilakukan secara gratis. Mungkin kalian berpikir, kenapa ya cewek-cewek ini sering banget joget-joget gitu dan lain sebagainya gitu. Wah, ini adalah tontonan gratis. Sebenarnya itu nggak gratis bro. Lo mungkin nggak tahu bahwa mereka itu banyak disawer. Mereka tuh banyak dikirimin istilahnya koin dari TikTok, dari mungkin aplikasi yang lain gitu. Sehingga mereka melakukan itu semua itu nggak gratis. Justru mereka itu mempertontonkan fisik mereka, itu mereka dibayar secara tidak langsung. Jadi sebenarnya kalau lo masih komen, wah dapat tontonan gratis, itu sebenarnya nggak gratis. Ketika lo komen seperti itu, itulah bayaran yang sebenarnya cewek inginkan. Tapi seperti yang gue bilang di awal, cewek itu suka menjadi pusat fantasi, pusat perhatian, tapi mereka takut konsekuensinya. Nah di sini gue mau bilang bahwa ketika seorang wanita itu sudah terlalu sensual dan mereka mungkin istilahnya terjatuh atau kepleset gitu atau tiba-tiba kena masalah, nah cewek itu memang nggak suka konsekuensinya. Konsekuensinya apa bro? Ya konsekuensinya bisa harga dirinya jadi turun gitu. Kemudian mungkin dia bisa hamil dan lain sebagainya. Semoga dengan video ini kalian sudah bisa memahami bahwa di dunia ini sebenarnya nggak ada yang gratis. Ketika seorang wanita itu menggoda kalian baik melalui tampilan fisik, visual, seksual, suara atau sentuhan, mereka itu tidak benar-benar melakukan itu semua dengan cara yang gratis. Cewek itu melakukan itu semua itu pasti ada pertukarannya. Salah satunya adalah untuk mendapatkan atensi dari kalian. Ketika atensi lo sudah berada di tangan wanita, maka udah pasti wanita ini bisa mengendalikan kalian. Tapi lo juga harus pahami bahwa ini bukan ajakan untuk nggak suka sama cewek atau membenci cewek, bukan. Bukan juga untuk ngejat semua wanita itu seperti ini, itu juga bukan. Lo sebagai cowok itu harus punya kesadaran penuh bahwa cewek itu punya permainan ketika menjalani romansa. Dan lo sebagai cowok itu harus bisa membaca permainan tersebut. Agar apa ya? Agar lo tidak tenggelam dalam permainan wanita. Lebih baik lagi ketika lo sebagai seorang pria itu gini bro. Lo itu membiarkan cewek itu memainkan permainannya, tapi lo nggak tenggelam dalam permainan tersebut. Justru lo lah yang memainkan permainan tersebut. Itu yang paling bagus. Jadi gue sangat menyarankan untuk kalian itu jangan sampai kalian itu menjadi badut penghibur cewek gitu. Jangan jadi cowok yang desperate. Desperate itu artinya putus asa gitu, terlalu berharap sama cewek gitu. Jangan seperti itu bro. Karena apa? Karena gue tahu semua cowok itu sebenarnya punya potensi, punya value gitu. Hanya saja mungkin kalian itu belum mendapatkan mentor, belum mendapatkan lingkungan yang tepat, belum mendapatkan temen yang tepat. Lo harus cari itu semua bro. Lo harus cari komunitas, lo harus cari lingkungan yang tepat sehingga value kalian itu bisa naik.
Dari mungkin lo adalah pria yang ingusan, pria pengangguran, pria yang bergaji UMR. Kalau kalian menemukan lingkungan atau pekerjaan yang tepat, lo itu bisa jadi cowok yang maksimal. Bisa menjadi high value man. Kalau kalian ingin terhindar dari cewek-cewek seperti ini dan kalian pengen PDKT kalian bisa cepat, ya gue sarankan kalian membaca ebook dari Pria Bertumbuh. Atau kalian juga bisa konsultasi sama gue gratis. Kalian bisa dapatkan itu semua dengan mengunjungi website yang ada di video ini atau langsung aja WhatsApp di nomor gue yang ada di video ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.